Bandung. Gi, kadang-kadang duduk Gi. Aku duduknya mana? Cek one. Halo, jumpa lagi dengan gue dari Read My Bag, sebuah gagasan untuk kita selalu meninggalkan jejak baik untuk generasi baru atau generasi berikut setelah kita. Nah, teman-teman, hari ini seperti yang gue sudah sampaikan di teaser di Instagram, bahwa gue hari ini pengen ngobrol soal hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan brand activation atau mobile direct selling. Bersama gue sekarang sudah ada Aulia Angga. Apa kabar, Angga? Ya, sekarang kita buka maskernya. Asli panas banget. Nah, Angga apa kabar? Baik, Mas. Bagaimana dengan bisnis? How's life going? Agak susah. Agak susah ya. Agak susah sekarang ya. Susah. Oke. Lagi COVID gini agak ya drastis sih. Ya, ini mudah-mudahan menarik. Ya, obrolannya mudah-mudahan menarik. Yang kita bahas hari ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan brand activation. Dalam hal ini adalah mobile direct selling atau sebuah talent di manajemen, namanya sales promotion girls atau ushers atau whatever namanya. Tentang suka duka pekerjaan tersebut, tentang bagaimana mengelola pekerjaan tersebut, bagaimana menariknya bisnis tersebut. Gitu, seperti itu. Pengennya memahami dulu atau tahu dulu seperti apa sih Angga menjalankan bisnis ini dari awal sehingga memiliki ide dan akhirnya jalan seperti ini sekarang. Awalnya gimana dulu? Awalnya sih aku emang bekerja di salah satu agensi. Oke. Agensi Salah satu produk rokok ternama lah di Indonesia. Rokok Indonesia apa rokok luar? Rokok luar. Oke, warnanya Warnanya merah. oh sama sama ini. Wah, kamu masih setia ternyata. Ya, sampai sekarang setia. hijabnya masih merah. Gambarnya Chevron. Ya, terus. Ya itu. Berawalnya sih dari situ. Awalnya tuh dulu aku sebagai sekretaris malahan, Mas. Terus akhirnya setelah itu awalnya sih dari tahun 1997. Ya. Nah, dari 1997 itu aku jadi sekretaris kan. Ya. Udah terbiasa tuh sama yang namanya SPG, nyiapin SPG juga gitu. Okay. Nah, dari situ aku sempat break, terus mulai lagi kerja di. Itu tahun berapa itu? Yang 97. Oke. 97 itu aku di salah satu promotionnya, kantor promotionnya dia. Nah, itu udah gitu, udah break tuh. Berarti dulu sekitar tahun 99, 98 atau 97 ya mungkin ya. 97. Itu gue masih di Prambors of Air, pernah kerjasama dengan rokok tersebut. Berarti Angga ada tuh, karena itu party gede-gedean. Namanya Freedom Night. Yang ada di bengkel, ada di Bandung. Mungkin waktu itu agak di Medan. Kebetulan Angga waktu itu di Medan. Jadi area untuk Sumatera waktu itu, Mas. Oh gitu. Oke. Lanjut. Nah, dari situ tahun 2009 baru mulai lagi tuh berkecimpung di setelah si brand itu merger ke produk sini ya. Ya. Aku jadi salah satu koordinator di agensi. Mereka. Jadi keluar dari perusahaan besar itu ke agensinya pindah, gitu, gimana? Iya, kan kita tetap di agensi, jadi kan tetap di agensi. Di waktu 97 itu enggak juga tetap under agensi. Jadi bukan kerja langsung di PT itu bukan, tapi di agensinya. Oke. Nah, udah itu 2009 awal itu masuk lagi agensi. Agensinya dia juga lagi. Oke.
sampai 2011 akhir. 2011. 2011. Terus? Nah, itu deh. Habis itu ikut Mas Anto. Iya, jadi dibajak nggak sih tuh Mas? Nggak tahu. nggak ngebajak sih sebenarnya, tapi kita simbiosis mutualisme, ya kan? Jadi teman-teman, memang Angga ini pernah kerja bersama gua, kerjasama di sebuah kantor waktu itu di sekitar Radio Dalam, tapi nggak lama ya Gak ya? Tahun. Ya, sekitar 1 tahun Angga ngebantuin gue, kita sama-sama kerja. Habis itu Angga punya karir lagi sendiri dan akhirnya sampai sekarang menjadi mitra untuk teman-teman event organizer atau agency dalam pengadaan tenaga ushers atau sales promotion girl. Itu sekarang jadi menghidupi apa, nama PT-nya apa? Namanya Desa 17. Desa 17. Oke, ini nanti di sini nih. Desa 17. Kalau nggak di sini. Oke, jadi Desa 17 sejak kapan adanya? Desa 17 itu mulainya 2013. 2013. Secara ini ya. Okay. Ya, secara pekerjaan okay. tuh dari 2013, Mas. Pada saat itu PT-nya sudah jadi atau belum? 2013 itu udah. Oh, udah lama loh ya. Oke, jadi dari situ gimana eskalasi perkembangannya begitu menjadi PT dan berusaha sendiri untuk bisnis ini? Gimana perkembangannya? Perkembangannya itu alhamdulillah sih sampai detik ini masih teman-teman IO masih mempercayakan saya untuk jadi mitra mereka. Terus di samping itu aku juga mulai ekspansi nih ke perusahaan-perusahaan langsung gitu kan. Ya beberapa klienku udah langsung sih ke aku gitu untuk penyediaan dari SPG, Usher ataupun talent-talent buat iklan mereka. Oke. Itu apa aja sih? Nggak, kalau boleh tahu ya. Industri yang menggunakan jasa kamu tuh apa aja kira-kira? Otomotif, sigaret, consumer good juga. Terus artinya lo mengambil juga pekerjaan yang di modern market gitu? Iya. Yang bulanan gitu. Iya. Oke. Jadi dari mulai regular, kita nyebutnya regular sampai yang grade A deh. Oke, premium ya. Sampai yang premiumnya kita bisa support. Oke. Berarti ada yang bisa regular itu jangka panjang, ada yang cuman per event. Ya, per event yang usher apa segala macam. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira apa sih kesulitan dalam bisnis ini tuh? Ini dalam hal kerjasama ya? Dalam hal kerjasama. Kalau kerjasama mungkin semua udah ada legalitasnya sih ya Mas ya. Mungkin saat rekrutmen sih. Oke. Karena klien kan berbeda-beda ya, berbeda-beda requirement-nya mereka tuh berbeda-beda dan kadang-kadang di saat seleksi itu ada yang like dislike. Ya, kadang gue suka nemuin gini ya di kasusnya teman-teman IO yang barangkali ada pesanan pekerjaan seperti ini dari klien. Misalnya klien itu nyarinya 10 orang, ya. Itu klien bisa mintanya gila-gilaan loh, bisa minta 50 untuk menyaring menjadi 10. Gue kadang-kadang pusing, artinya gue prihatin dan gue kasihan sebenarnya sama profesi seperti Angga, harus nyiapin 50 sebanyak itu gitu. Padahal yang dipakai cuma 10 gitu. Sebenarnya sih Mas, itu harus ada campur tangan agensi dulu sih. Jadi dari agensi sendiri harus memastikan secara realnya anak-anak itu emang benar-benar sesuai dengan requirement gitu. Biar kita nggak ngasih misalnya klien minta 50, kita nggak perlu kasih 50 dengan 30 dari misalnya kita kasih 30 aja, tapi mereka udah bisa seleksi gitu. Jadi emang si agensi juga di artinya sebaiknya kamu juga ikut dalam presentasi ke klien. Nah itu tuh buat teman-teman ya, kalau kita sudah dapat katakanlah contoh foto gitu ya, profilnya itu jangan langsung main kasih begitu aja, itu harus dikawal ya, dikawal oleh kita yang menjaga hal-hal yang prinsip dan dikawal oleh Mbak Angga dari agensinya untuk mengawal soal-soal yang berhubungan dengan availability dan profil masing-masing pribadinya, gitu ya. Sehingga kecocokannya ditemukan secara bersama-sama gitu. Soalnya banyak ditemuin kadang-kadang gini Mas, sekarang kan secara digital foto itu kan bisa diedit-edit gitu ya. Nanti
takutnya kalau misalnya foto dikirim kadang tuh nggak sesuai sama realnya. Foto Gitu. foto calon asyir atau SPG diedit. Itu banyak. Tinggi saja juga gitu. Nah, Jadi berarti seorang SPG itu harus bisa kepribadian, kemudian menjaga badannya, make up, dan harus ahli Photoshop. Iya. Sekarang sih. Sekarang sih terus. Karena kejadian Mas kayak gitu. Secara foto oke banget. Tahu-tahu pas itu untungnya masih screening under aku ya. Itu pas datang aku bilang ini, kaget kalau misalnya gue sama klien gue bisa gue dimaki berarti maksudnya kayak begitu kan. Nah itulah campur tangannya agensi itu sangat berperan banget sih. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan itu ya memang mobile direct selling itu selalu menarik buat para teman-teman IO yang cowok-cowok. Kalau rombongan SPG datang, kita mau screening, itu kayaknya ada rasa gimana gitu, ada rasa tegang. Itu cewek-cewek cantik-cantik semua loh. Datang ke kantor gue juga pernah tegang juga gitu, sampai keringetan, sampai nervous, nggak bisa ngomong. Tapi lama-lama mati rasa juga. Tiap hari datang gila, banyak banget gitu, dan pengalaman yang luar biasa sih kayak gitu. Terus pengalaman yang kurang enak, menyenangkan apa Angga yang pernah didapat dari mengurus pekerjaan seperti ini? Ya itu kadang-kadang ya memang ada salahnya di source-nya juga gitu ya, kayak SPG yang telat sehingga kita dikomplain sama klien seperti itu gitu. Tapi ada juga yang klien maksudnya mereka nggak komit kayak gitu. Terus misalnya mintanya grade-nya terlalu tinggi tapi bayarnya ya kan ada ya sekarang kan minta ada singa duitnya kucing, gitu ya minta kan? gorila duitnya monyet. Iya. Itu nggak fair juga Mas. Gitu. Terus ada yang ya kadang-kadang nggak profesional ya gitu. Jadi kadang-kadang juga memperlakukan bagus ya harus gitu. Terus memperlakukan manusia juga nggak layaknya manusia gitu. Kayak kita ini kan as a partner ya Mas, baik agensi ke SPG, SPG ke agensi atau klien ke agensi itu kan as a partner gitu. Ya mungkin itu sih Mas, memperlakukan kami ini ya layaknya manusia lah. Oke, menarik ya mendengar penjelasan Mbak Angga bahwa perusahaan kayak gini tuh nggak gampang loh. Perusahaan kayak gini tuh nggak bisa lo lihat sebelah mata, ya. Nggak bisa lo melihat kayak kayak perusahaan yang agen perempuan gitu, bukan. Ini bagian dari sebuah kebutuhan untuk sebuah marketing strategi, brand activation. Ini harus dijaga benar-benar. Teman-teman yang sekarang dikelola sama Angga, itu kan fluktuasi ya. Maksudnya akhirnya ada yang menikah, ada yang sekolah. Itu gimana sih memanage supaya ada terus nih gitu? Apakah kamu rekrut terus mereka dari kampus-kampus atau mereka sudah tahu keberadaan Angga? Mungkin di awal ya aku rekrut gitu. Kalau sekarang mungkin aku cukup blast atau aku promo di sosial media. Teman-teman yang kepengen mencoba freelance jadi usher, jadi SPG itu apply ke aku. Nah nanti itu aku akan bikin grup untuk teman-teman gitu kan. Kalau dan aku tuh pilih-pilih juga gitu. Oh ini grade A, grade B, grade C itu aku pilih. Kamu golong-golongkan. Nah nanti itu kan ada misalnya tahun ini ada yang turnover ya Mas. Ada yang menikah, ada yang harus ngajutin kuliah, ada yang kerja, ya itu ngalir sih. Gue ngerasain sih itu susahnya ngurus gituan. Oke, kalau dari klasifikasi nih, SPG itu kan atau asyir itu kan macam-macam. Ada yang suka menjadi anekdot di teman-teman, dan gue sih tetap respect ya sama semua pekerjaan mau yang seperti apapun. Tapi ada yang bilang SPG Yakult, sorry brand, atau SPG pom bensin misalnya. Itu gimana? Mereka tuh ada agensinya juga atau? Ada, tapi mereka lebih ke sales sih Mas. Artinya jadi ada target sales. Ada target sales. Okay. Jadi secara look mereka nggak dilihat lagi. Yang penting mereka hard sellingnya tuh
tinggi Oke. banget. Berarti yang dilihat adalah hard selling, bisa close untuk melakukan penjualan produk. Iya. Jadi ada grade-nya tuh dari yang biasa, sedang, bagus sampai yang premium, Iya. tergantung peruntukannya. Kira-kira Angga hari ini masih apa sih? Kebetulan ini sudah malam buana ya. Kan kita kan pengen lihat ya, kalau masuk ngobrol, pengen ngobrolin soal mobile direct selling, SPG, misalnya orangnya nggak ada gitu kan. Siapa nggak panggilnya nggak? Liza. Hai Lisa. Lisa. Halo, ini Lisa. Salamnya gini aja. Nah, maskernya dibuka. Nah, teman-teman, ini Lisa. Lisa adalah salah satu yang under agensinya Angga. Lisa, boleh tahu nggak udah berapa lama kamu jadi bekerja dalam profesi mobile direct selling atau Asher? Tahun 2015. Oke. Terus berarti kamu gimana? Kuliah juga atau? Jadi aku kan sebelumnya nggak tinggal di Jakarta. Nggak tinggal di Jakarta? Aku di salah satu kota di Serang. Di Serang. Oke. Jadi waktu itu tuh aku coba ke Jakarta. Oke. Rencananya sih mau kerja kantoran. Oh. Nah, akhirnya aku kan lulusan D3. Oke. Nah, kebetulan ngelamar sana ujung-ujungnya disuruh marketing gitu kan. Oke. Nah, bukannya nggak mau sih, cuman Yeah. aku kan udah pernah kerja sebelumnya di daerah aku. Oke. Itu bagian accounting gitu kan. Ya. Nah, bukan menolak kerjaan itu, cuman aku mikir-mikir. Nah, akhirnya aku punya temen di sini. Ya. Ditawarin, Kak, lo mau nggak gitu Ya, kerja ya, nih ya. gitu. Satu brand waktu itu lagi acara ulang tahun. Ya. Nah, aku diajak lo untuk registrasi. Oh, itu pengalaman pertama Pertama kali dan menjadi penerima tamu ya, di sebuah acara. Ulang tahun. salah satu perusahaan. Oke. Nah, akhirnya Berarti kamu sudah belajar menjadi representatif perusahaan di awal ya? Kan beda kalau cuma ulang tahun orang kan beda. Oh, beda. Tapi kalau ulang tahun perusahaan kan sikap tubuhnya harus gini, kamu kan ngomongnya. ada briefingnya. Nah, itu artinya sudah masuk ke situ. Oke, terus? Ya udah, dan pertama kali setelah kerja pertama kali di Jakarta sebagai ya SPG lah ya, Ya. kayak gitu. Akhirnya lumayan tuh untuk cepinya. Oke. Dari situlah nggak mau pindah. Soalnya kan gini, Tapi bener loh, gue nemuin teman-teman yang berprofesi seperti ini. Kan gue menggaji mereka ya dulu ya, kerja. amazing gak mas Gue ngeliat hampir 5 tahun menangani seperti ini. Akhirnya pekerjaan IO sempat gue tinggal, nggak kepegang. Dan gue find out mereka itu dia bisa making money, mereka bisa punya mobil loh semua. Gitu loh. Temen aku juga yang Bisa cuma kuliah, iya. nyekolahin adeknya. Gila sih. Tapi asal kita punya ruang lingkup teman-teman banyak ya, saling sharing kerjaan. Tapi kalau dia stuck cuma satu temen nih Iya. yang nggak ngasih kita berbagi informasi, ya susah. Kamu pernah SPG rokok? Ya. Oh, belum pernah. Mobil? Waktu itu ya mas. Ada kan aturan-aturan kalau sudah di rokok ini tidak boleh di rokok ini. Iya. Iya. Siapa yang paling ketat sebenarnya antara rokok, dunia mobil atau consumer good? Yang paling ketat nih Kalau untuk saat ini kayaknya rokok mas. rokok. Artinya rokok ini tidak mengizinkan SPG-nya untuk bekerja nyambi di rokok yang lain. Itu udah pasti. Mobil gitu nggak? Mobil juga. Oh, sama. Sama sih kalau misalnya untuk yang brand head to head kayak Ya. gitu tuh mereka nggak kasih. Ya. Itu udah ya kayak Ya. ya saya sebagai Ya. agensi juga kalau megang udah satu brand mobil Ya. kan nggak mungkin megang brand mobil lain lagi Ya. gitu. Jadi kalau ada kejadian kayak gitu risikonya fatal tuh ya. Misalnya satu brand sudah dipegang, SPG nyebrang ke pada saat lagi kerja nyebrang di Iya, ke itu yang lain. bisa minta. Gue tuh dulu ya ini barangkali ada Lisa, ada Angga yang mewakili dunia pekerjaan sebagai brand presenter loh ya, gue sebutnya atau brand ambassador. Gue minta maaf karena gue sering memecat mereka waktu dulu, memberhentikan mereka. Dan sekali ngeberhentiin mereka itu nggak 1 orang, 7 orang berhenti, 8 orang berhenti. Hari itu juga, detik itu juga penghasilan mereka hilang. Iya. Tapi itu memang karena kedisiplinan dan standarisasi yang harus gue jalani. Gitu. Kamu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ngalamin kamu bekerja, tidak ngikutin rules, kamu agak nakal sedikit, nggak disiplin atau apa, sehingga kamu di-cut. Belum pernah. Di punishment juga belum pernah. Oke. Ditawar? Loh, dunia ini ya kan kita harus ya balik lagi ke orangnya. ada godaan-godaan itu ya banyak. Banyak. Banyak ya. Banyak. Gimana kamu menyikapinya? Ya enggak, aku
target, maksudnya diajak ngobrol. Karena aku tuh cerewet, bawel, tapi bukan murahan. Iya. Tapi Bawel edukatif. itu lebih pas. Tapi gimana, dia juga tahu lah maksud gimana kita ngeladenin. Aku nggak ngeladenin kalau udah dulu yang udah nggak beres buat aku udah aku tinggalin. Maksudnya kalau chat juga. Ini menarik ya kayak gini karena gue tuh pernah merumuskan ini sama mereka. Bagaimana kalau ada orang minta nomor telepon? Bagaimana jawabnya? Coba kan. Misalnya sorry, Mbak, namanya siapa? Ya aku jawabnya kalau sebatas dia ngomongin dari perusahaan, aku mikir panjangnya buat nanti kedepannya kerjaan gitu kan. Aku pakai nama aku sendiri. Oke. Gitu. Boleh nggak aku beli produknya tapi boleh nggak minta nomor telepon kamu? Tergantung dari sikap pertama si customer-nya. Kalau orangnya ini aku nggak kasih, paling kasih nomor telepon yang lain. Ya. Kalau kita itu nomor telepon kantor yang gue ajarin. Iya. Jadi berikanlah nomor telepon kantor. Silakan Pak, saya ada di situ kok. Gitu. Jadi berapapun orang itu minta, berkali-kali pun minta nggak dikasih, tetap nomor telepon kantor. Tapi kamu pernah ngalamin gitu ya? Maksudnya? Sering. Ya, ini kan agak-agak harassment ya. Sering sih kalau di acara pameran-pameran kayak gitu sih atau di mana banyak. Terus kebanyakan sih customer yang misalkan aku lagi jaga booth, ya aku lihat dulu dari ini cuma gue doang yang minum. udah banyak apa? Ya minta tergantung dia tuh perusahaan dia dari perusahaan atau apa ya aku kasih kalau yang benar, tapi kalau yang menye-menye ya enggak, aku kasih nomor yang lain gitu. Soalnya aku mikir positifnya kalau dia emang mau menghubungin aku ya sebatas ngasih kerjaan, tapi ada salah satu pernah dia menghubungin aku kerjaan. Oke, artinya di dalam masa kamu bekerja ada juga gangguan-gangguan dari cowok-cowok biasanya ya, yang pengen kenalan dan sebagainya. Itu sesuatu yang wajar dan manusiawi. Laki-laki ingin kenal perempuan. Tapi begitu ini harassment, arahnya ke seksual harassment, itu yang tidak boleh. Tapi kamu juga harus bisa melihat mana orang yang bisa sedikit dipercaya di awal-awal, sehingga itu bisa menjadi peluang pekerjaan baru sebenarnya, gitu ya. Nah, kalau peluang itu datang, atau misalnya katakanlah gue lah gitu ya, ketemu Lisa, minta nomor telepon, aku mau ngasih kamu kerjaan. Apakah kamu mengarahkan gue ke agensi atau pribadi ke kamu? Kalau misalkan aku sebatas aku lagi kerja contoh sama Bunda, ya otomatis aku kasihnya ke silakan ke manajemen aku, agensi aku di Indonesia gitu. Itu pelajarannya. Dari pertanyaan gue itu pelajarannya. Jadi kerjalah beretika, kerja pintar, ya kerja bermartabat kayak gitu. Saya punya pengalaman rezeki lo pendek kalau nggak gitu. Cheating ternyata dia kan sama kliennya gitu. Oke. Tapi itu juga kita nggak bisa menutup mata juga sih Mas, karena memang ya di dunia entertain kayak gini tuh banyak banget yang cheating juga Mas. Ya, tapi kan makanya kita sebagai agensi juga harus profesional kan Mas. Di situ sih yang biar klien juga ngelihat gitu kan. Ya banyak sekarang juga yang agensi jari yang cuma sebatas jari, ibaratnya kayak gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya gue tanya ke Anda, kira-kira Anda bersaing dengan berapa perusahaan sejenis di Indonesia? Kira-kira? Banyak Mas. 1.000 lebih. Mungkin 1.000 sama agensi jari ada kali. Ya. Tapi artinya hampir di seluruh kota besar di Indonesia ada ya agensi seperti ini. Pasti ada. Nah, kamu terbatas sama SPG Asher atau juga ada dance misalnya atau ada talent yang lain? Jangan-jangan ada akrobat. Apa aja ada. Yang penting jadi duit ya. Yang penting Lisa, ada nggak sih begitu belajar kerja nih ya? Kamu kan udah pernah kerja, artinya pernah mengelola uang sendiri. Kemudian sekarang bekerja sama Bunda ya, pemanggilan Bunda. Ada nggak sih ke depan kepikiran kan umurnya orang ini kan semakin tua, ya kan? Kemudian ada pada saatnya profil kita udah nggak masuk lagi nih, ya profil kita udah nggak masuk karena udah ketuaan. Ada nggak rencana kamu? Rencana aku sih kalau apa mimpi kamu setelah itu? Ya paling aku misalkan ada tabungan, ya paling aku
kayak ya bisnis kecil-kecilan lah gitu. Oke. Ya seperti itu sih. Ya arahnya mungkin bisa ke bisnis yang feminin lah ya, misalnya kayak make up atau Enggak, lebih ke makanan. oh sukanya gebrok. Apalagi pas lagi sekarang Tapi pandemi kamu gini. cocok ya ke makanan karena kan kamu cantik, kamu bisa nge-review sendiri, ya kan masak sendiri, iya loh. Ya harusnya itu. Nggak harus jago kok. Emang. Yang penting IG live-nya rajin Iya. setiap hari. Iya. Ngaduk-ngaduk apa kek. Pokoknya bilang aja jadi opor gitu kan. Nanti diedit, beli opornya di warung, jadi opor. Udah 100 episode, kamu bilang yang kemarin kita cuma bercanda, itu hiburan. Ya. Benar-benar. Iya sih, paling kan emang aku tahu sih kalau kita jadi aser atau SPG nggak seterusnya kan pasti umur bertambah kan, pasti itu kelihatan tuanya kan. Tapi banyak teman aku banyak Ya. intinya balik lagi good looking. Iya. Orang muda. Zamannya kita mas, zamannya mereka tuh masih jadi SPG-nya kita dulu tuh berarti 9 tahun yang lalu itu masih ada yang jadi mama. Tapi kelasnya udah naik mas. Oh, dia sudah menjadi apa? Jadi Asya? Asya. Oke, atau koordinator? Ada yang jadi koordinator, ada. Tim leader misalnya? Tim leader sih masih ada. Masih ada. Tapi yang Asia Premium tuh udah. Enggak, gue dulu punya pengalaman menarik nih buat Lisa juga ya. Mungkin gue dulu megang kegiatan-kegiatan seperti ini tahun 2009. 8, 9, 10, 11, 12 lah kurang lebih ya. Hampir 4 tahun. Dulu itu gue melakukan training hampir 1.000 lebih orang di banyak kota besar di Indonesia. Dan pada saat itu gue akhirnya memiliki conclusion dari menilai orang. Gue melihat bahwa SPG yang punya latar belakang baru masuk di dunia ini, masih kuliah hampir tingkat terakhir, kemudian ya misalnya orang tuanya sudah tidak lengkap atau misalnya ayah ibunya sudah nggak ada, kemudian adiknya kuliah, anak adiknya lagi ada yang SD dan dia bekerja untuk membantu nafkah keluarganya. Itu selalu hasil pekerjaannya bagus. Karena motivasinya tuh udah harus gitu, mereka udah harus. Tapi ada teman-teman SPG yang cantiknya luar biasa deh, bodinya bagus banget udah pasti masuk. Tapi begitu ditanya, lo kerja SPG buat apa? Ya mas, gue sih cuma ngisi waktu aja. Ya buat gaya hidup aja gitu. Nah akhirnya kita find out ya, kita karena kita jadi kayak spy gitu waktu itu, akhirnya kita lihat kinerja mereka, ternyata dia orang-orang yang seperti itu lebih banyak failnya, kedisiplinannya kurang, apanya kurang. Akhirnya orang-orang yang kita anggap senior di dunia SPG yang cantik-cantik, udah jago dandan, udah apa segala macam, pada saat itu gue selalu bilang fuck senior. Iya, dalam meeting 100 orang SPG, gue yang bilang fuck senior. Gue bilang gue nggak mau ada lo merasa senior, lo merasa lebih penting dari yang lain. Lo ikutin gue, cara gue seperti apa. Makanya pada saat itu gue galak banget. Galak banget. Nah, kira-kira Lisa sekarang usia berapa? Aku 26. 26. Berapa tahun lagi kira-kira masih bisa berkarir? Tergantung dia bisa mempertahankan kecantikan. Mempertahankan body dan itu ya setahun 2 tahun lah mas. Selama 2 tahun ya? Iya, 2 tahun lah ya, siap-siap ya. Nanti cari job yang banyak, ya kan? Nabung yang banyak, siap-siap untuk usaha kamu makanan tadi. Ingat, IG Live, review makanan. Nah, terus kalau di luar dari pekerjaan, Lisa hobinya apa, Lisa? Aku hobinya ya kalau cewek wajar, tapi aku lagi hobi masak. Sekarang? Ya, memang sebenarnya sering masak, terus Oke. tambah lagi pandemi, masak mulu. Nah, masak ini masak berinovasi atau cuma mengulang-ulang satu menu bisa? Enggak, pertama aku ngulang satu menu, bukan ngulang satu menu ya, misalkan beda-beda, Nyoba-nyoba. terus sekarang makin nyoba lagi. Dan sudah dijual? Oh, kalau Belum. saat ini aku nggak jual. Oh, hanya untuk baru hobi aja? Hobi aja. Oke. Kalau Angga, sekarang masa COVID, salah satu industri yang terkena di dunia kita ini ada dunia event. Iya. Paling parah sejak Februari kita sudah tiarap. Termasuk agensi-agensi seperti Angga. Jadi kalian harus tahu nih, teman-teman harus tahu, banyak sekali perempuan gak ada kerjaan. Iya sih. Gitu ya? Benar. Perempuan. Jadi emang benar. Ngomong-ngomong, Angga ada cowok juga gak sih? Ada SPB gak sih? Oh ada. Oh ada. Jadi artinya cowok-cowok juga banyak.
banyak SPG, SPB, aser cowok, model cowok itu yang emang benar-benar ya mereka jobless lah Mas. Saat ini. Oke. Jadi sekarang kamu ngapain di masa COVID? Hobi. Ada nggak yang bisa mendatangkan income juga di masa COVID ini? Ada. Kebetulan aku produksi roti jala. Roti jala Medan ya, Sumatera Iya. Utara. Wah, gue suka tuh pakai kari ya. Belum. Nanya alamat Mas Santo loh. Iya, oh Tak gitu. kirimin. Waduh. Nah, itu kan Egi juga mau testernya tuh. Nanti dikirimin Ya, Mas. roti jala pakai kari ya. Wah. Pakai kari. Waduh, gitu. Itu untuk kalangan kebetulan yang promo tuh anakku. Oh, Jadi itu yang rutin minta kamu bikin. rutin tiap minggu ada kayak Iklan. Ini gue diingetin, belum ngomongin. Ini kita sekarang ada di Kopi Gawe di Lebak Bulus. Di belakangnya namanya Mbak Gea. Nah, barusan gue Jadi kita pinjam tempatnya untuk kita bikin konten. Ya ini sama-sama ya. Kita menginspirasi, kita juga memberikan awareness kepada teman-teman bahwa tempat-tempat seperti ini itu asik loh buat kita ngobrol. Nggak, terus ke depan apa yang udah disiapin sama Angga? Apa jangan-jangan udah ada kontrak gitu? udah ada sih Mas. Nah, terus? Satu kontrak Kapan? Di awal tahun? Baru atau? pas pandemik ini sebenarnya udah dikontrak gitu kan. Segera gitu udah dikontrak sih Mas, salah satu brand ternama juga untuk otomotif. Alhamdulillah kita udah menang, udah dikontrak, tinggal jalan. Ya. Tinggal nunggu callingan dari kliennya aja Mas. Oh jadi kontrak sudah terjadi, COVID masuk dan stop. Udah nggak jadi ya. Jadi pertama-tama COVID tuh ada sekitar 7 atau 8 event aku yang semuanya Oke. Ya prihatin ya. Prihatin sih dunia kita. Semakin banyak gue ketemu orang di dunia event, semakin tahu gue bahwa banyak orang yang nggak bisa ngapa-ngapain karena COVID. Pemerintah maksudnya tolong diperhatikan bahwa protokol kesehatan itu bisa dilakukan ya oleh teman-teman IO. Teman-teman IO tuh jago-jago semua Pak. Pintar-pintar semua merekayasa event sehingga event itu memiliki standarisasi protokol kesehatan yang baik dan kita bisa bikin event. Nggak harus gede-gede eventnya, tapi ada rezekinya. Gitu. Salah satunya buat teman-teman kayak brand presenter seperti Lisa gitu ya, dan agency seperti Angga ini banyak di seluruh Indonesia loh, yang sekarang nggak ada pekerjaan apa-apa. Untungnya mereka perempuan bisa masak. Gue coba nge-vlog nggak bikin YouTube gitu kan. Aduh. Tapi gue bisa masak juga sih. gitu. Bisa kalau cuma spaghetti aglio olio sih. Ya modal bawang putih doang sama spaghetti bisa. Kan kamu 3 tahun nih kerja di perusahaan yang lama. Terus kamu jadi SPG. Ada nggak sih ilmu dari kerjaan 3 tahun dibawa ke sini? Gak ada. Sama sekali. Gak ada. Sama sekali. Misalnya kamu menjadi mengetahui soal kontrak tentang hukum, tahu dong. Oh iya. Nah, Tahu. Tapi jauh banget ya dari aku D3 bukan sekretaris. Oke. Tapi aku udah bersyukur udah pengalaman nih dari sekretaris kerja di hukum kan aku orangnya mulainya dari nol. Yang penting aku dikasih tahu sekali, insya Allah aku ngerti. Oke. Itu 3 tahun yang aku cuma nulis laporan biasa, laporan masuk ke notaris. Akhirnya aku ngerti, belajar, diajarin notarisnya perempuan untungnya. Oke. Terus akhirnya aku dikasih kepercayaan untuk megang salah satu bank di sana di Kota Serang, Bank Jagat. Jadi cabangnya banyak. Dan aku itu ngurusin take over rumah, bikin surat SKHT untuk ngakatin orang yang Administrasi yang kamu kerjain. Iya, staffnya. Oke. Untuk satu You orang. typing also? Itu kerjaan aku resign tuh nggak bisa besok, aku resign atau minggu depan tuh resign nggak bisa. Jadi Mungkin itu yang membuat kamu jadi cerewet sekarang gitu. Serat banget. iya. Bukan cerewet. Kamu kelihatan ngomongnya speed. Ya, ngomongnya cepat, tetap gitu. Jadi itu kalau biasanya dia- karena kelamaan tertunda. Kelamaan ketik, nggak pernah ngomong sekarang nyerocos. Iya. Tapi dia juga jadi klien suka sih Mas. Yes. Gitu. Secara produk knowledge gitu kalau dia di eventku gitu ya. Kalau masuk di gue di screening pasti kamu terima. Iya, dia tuh Karena kamu bawel supel, gitu, mau supel ngomong sama orang. gitu. Nggak ada boundaries gitu ya, maksudnya ngobrol.
nggak yang males gitu, nggak yang ya dia bawel aja gitu. Makanya aku bawel, bukan berarti aku yang sama siapa aja sih, tapi nggak bisa. Ya udah, akhirnya pas aku kerja kayak gitu, aku alhamdulillah dapet ilmu kan, pertama untuk ngurusin pajak, bukan dulu papa aku karena kan pajak, terus aku ngurusin perpajakan. Jadi di satu kerjaan notaris itu semua aku udah ngerti perpajakan. Tentang semuanya lah. Iya. Setelah itu aku resign. Hijrah ceritanya. Bukan belum. Aku masuk ke ini bukan ke akunting ternyata. Iya, pas itu 1 tahun doang karena kontrak. Akhirnya aku pengen, karena kan dulu UMR masih kecil banget kan. Akhirnya aku coba kesini, aku lamar hijrah kesini nggak masuk. Katanya kan kalau nggak ada orang dalam susah. Akhirnya itu yang aku ceritain, temen aku ngajak, mulai pertama event. Nggak mau balik lagi. Iya. Soalnya aku dimasukin grup, jadi kan sharing. Ini dari pengalaman kamu ya. Selama kamu bekerja, akhirnya kamu bisa menjadi seorang brand presenter. Kalau sekarang kamu dikasih kesempatan untuk sekolah, terserah mau dari siapa aja, mau dari cowok kamu, dari gue, dari siapa aja nih, tiba-tiba ngasih kamu mau sekolah apa aja, kamu pilih, gue kasih duitnya. Mau pilih sekolah apa? Untuk peningkatan ya, kamu maunya apa? Aku sih pengennya tetap di dunia kayak sekretaris gitu, lagi back office lagi balik-balik. Berarti hospitality, kemudian service gitu ya. Jadi udah tahu kan kalau butuh hospitality dia. Ya. Makanya nanti gue bisa kontak Angga. Ya sebenarnya gue pengen ngobrol sama asyarnya banyak sih. Supaya kayak Raja Minyak. Iya. Tunggu nggak pengen lagi. Tungguin tuh episode lanjutan dari gue ketemu para cewek-cewek cantik. Tapi aku pengalamannya sih dari mulai fee kecil ya. Sampai alhamdulillah aku bisa dapat fee yang lumayan gitu kan. Ya gitu, kadang boleh nggak kamu sebutin dulu fee kamu berapa pertama kali? Pertama kali sih 500, tapi itu gede banget. Udah gede. Iya, enggak yang setelah itu kan itu cuma acara ulang tahun cuma sehari. Nah, kedepannya kan aku harus gimana, aku hidup di Jakarta. Nggak kerja gue nggak makan. Harus sering kerjanya, harus sering. Akhirnya kita dapet tektokan dari temannya, ada nih kerjaan gitu kan. Akhirnya aku masuk lah, cuman fee-nya kecil. Tapi nggak apa-apa, aku jalanin aja karena dia 1 bulan. Oke. 1 bulan. Tapi hitungannya harian. Tapi ya lumayan lah buat hidup di Jakarta, karena aku pengen mandiri memang. Sekarang dibandingin skala yang dulu, skala yang sekarang udah berapa jauh? Honornya? Fee-nya? Udah jauh ya? Iya. Ada yang lumayan. Tipikal yang nggak money oriented juga sih. Jadi dia masih kalau kira-kira masih manusiawi dengan jam kerja, dengan beratnya pekerjaan, dia kecil tapi ya nggak kecil-kecil banget lah, standar lah Mas gitu. Jadi buat teman-teman ya, orang-orang seperti Lisa, ini adalah orang-orang yang selalu berusaha melakukan sesuatu dengan fokus, persistence, sehingga kamu punya knowledge dan experience. Ujungnya, kalau tadi bahwa Lisa sudah tidak mementingkan uang, tapi kamu ingin terus berprestasi, itu namanya kamu berintegritas. Ya, memiliki integriti terhadap profesi kamu. Gitu. Nah, integritas itu yang harus dijaga sehingga kamu bisa menjadi seorang pengusaha nantinya barangkali. Gitu. Mungkin bisa kayak Maga juga gitu. Mungkin yang lebih bagus karena punya ilmu hukumnya. Kontrak lebih rapi. Banyak nih teman aku yang nawarin, Lis, lu kan yang temen SPG, lu mesti masuk agensi aja, bikin agensi. Pernah bikin agensi? Iya, aku juga ngajak. Enggak sanggup. Makanya aku pribadi sebagai SPG asal kan tau sendiri ya buat ada yang telat lah, ada yang susah diatur tiba-tiba cancel lah. Itu yang bikin aku pusing. Enggak deh, kayaknya enggak. Gue mau jadi SPG asal aja. Bukan yang nggak mau pusing, ya emang pusing sih sebenarnya. Benar. Yang tiba-tiba nggak gampang lagi. Gue nggak bisa. Nah, siapa yang mau dadakan BU? Emang orang pagi-pagi ada itu tuh yang aku juga sebagai teman kesel. Dulu waktu gue pegang pekerjaan seperti ini, ada rumus yang diterapkan di perusahaan, yaitu playing as a bad cop and playing as a good cop. Jadi ada orang yang sangat bici, gampang marah sama SPG, apa-apa hukumannya berat, tapi ada orang memerankan sebagai malaikat.
udah sabar, nanti juga kamu bisa. Ya yang penting kamu semangat lah. Ini peran ini harus jalan terus ya, karena yang dikelola oleh kita adalah emotion. Iya. Manusia loh, emotion yang hari pertama semangat, hari kedua nggak semangat. Dan uniknya itu tidak konsisten. Kenapa? Karena ada menstruasi. Itu kan. Jadi dua-duanya malah marah. Bisa kebalikan loh. Dari yang tadinya nih orang penyabar, di 1 bulan hari tertentu kok jadi nggak sabaran ya. Nah, akhirnya gue capek juga ngurusnya. Akhirnya gue serahin aja lah nanti ke depan sama orang-orang seperti Angga yang lebih ahli, lebih mengerti. Kalau gue cariin jobnya aja ya, cari kerjaan. Cukup kita aja deh yang ngerjainnya. Yes. Ini kalau dilihat di sini, sebentar, kita sudah 42 menit loh. Dan ini termasuk konten yang panjang, karena gue biasanya 25-30 menit. Seru kan ya? Iya, kan nggak kerasa kan? Belum lagi nih Mas, apalagi kalau dipilihin yang lebih cakep-cakek masuknya. 15 jam ya. Bikin web series serial. Serial berikutnya. Iya. Jadi kayaknya sore ini kita ngobrolnya seru, asik. Buat Lisa makasih banyak, Angga makasih banyak. Buat teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa ini di dalam gagasan Read My Back namanya. Gagasan untuk kita selalu meninggalkan jejak baik untuk generasi berikut. Kenapa gue melakukan gagasan ini? Karena gue bisa begini bukan karena gue sendiri, tapi ada orang-orang yang mendorong gue di masa lalu, dan gue ingin menjadi seperti mereka, mendorong anak-anak muda ke depan supaya mereka terinspirasi dengan apapun yang kita bisa, terutama gue di dunia event. Nah, mereka adalah stakeholder event juga, activation yang harus lo treat dengan baik dan kerjasama dengan orang-orang baik seperti Mbak Angga dan Lisa. Thank you Mbak Angga, thank you Angga, thank you Lisa. Jangan Mbak. Nah, thank you Angga, thank you Lisa. Sama-sama. Makasih banyak. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan lonceng nggak lonceng? Lonceng. Gitu ya. Thank you, seperti biasa, tetap keren dan jangan norak. Oke, teman-teman semua, gue minta maaf banget. Ini adalah video ketiga di mana kameranya off lagi. Kayaknya gue masih harus banyak belajar ya untuk bikin supaya konten gue bisa berhasil dengan baik. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi. Dan alhamdulillah masih ada audio yang bisa didengarkan karena gue selalu memisahkan audio dengan visual. Ya begitu adanya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik, pastinya harus lebih baik, dan supaya bisa lebih enak untuk ditonton seperti itu. Thank you ya semua atas support dan dukungannya. Sekali lagi gue minta maaf banget. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik.